Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Evrianti, NPM 1912011109. Dosen pengampu Rini Fatona, SHMH, mata kuliah Hukum dan Kriminologi. PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa, Bali diterapkan pada tanggal 3 sampai 20 Juli. PPKM darurat yang diterapkan di Pulau Jawa, Bali untuk menekankan lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. Dilansir dari berita Kompas TV, kebijakan yang dijelaskan lebih rinci Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Selamat datang di Interview Podcast, menganalisis PPKM yang diterapkan di Indonesia serta dampak dan faktor kriminogen dan bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah hal tersebut. Di sini saya bersama narasumber saya yaitu Ibu Rini Ismala Dewi. Selamat siang Ibu Rini. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Di sini saya ingin bertanya mengenai seputaran penerapan PPKM yang diberlakukan di wilayah Indonesia. Khususnya wilayah Provinsi Lampung seperti menerapkan PPKM Mikro, yaitu adanya pembatasan 50% dalam setiap kegiatan yang dilakukan di zona kuning dan di zona hijau, tetapi tidak dalam zona orange dan zona merah. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai dampak positif dari kebijakan penerapan PPKM terhadap masyarakat. Ibu sebagai masyarakat Indonesia, apa dampak positif terhadap penerapan PPKM ini? Baik Mbak, jadi sebagai masyarakat Indonesia, dengan diterapkannya PPKM ini, maka dampak positifnya yaitu mengurangi penularan COVID-19 di Indonesia, kemudian mengurangi angka kematian akibat terjangkitnya virus corona tersebut. Berbicara mengenai dampak positif dari kebijakan penerapan PPKM terhadap masyarakat ya Bu, tentunya ada dampak negatif terhadap kebijakan tersebut. Ibu sebagai masyarakat Indonesia, apakah ada dampak negatif yang dirasakan akibat kebijakan penerapan PPKM tersebut? Iya Mbak, jadi saya ya sebagai masyarakat Indonesia melihat tadi kan sudah tentunya ada dampak positifnya ya dengan diterapkan PPKM, dan ada juga dampak negatifnya Mbak. Dampak negatifnya dengan diterapkannya PPKM ini salah satunya yaitu mengurangi pendapatan ekonomi masyarakat Indonesia ya. Contohnya seperti orang yang berjualan dan pedagang kaki lima yang tadinya orang berjualan bebas seperti itu ya, mereka berdagang dari jam sekian sampai jam sekian, sekarang harus dibatasi, tentunya pendapatan mereka juga kan berkurang seperti itu. Nah kemudian yang saya rasakan ya Mbak ya, sebagai masyarakat Indonesia, tentunya saya sebagai tenaga pendidik, dampak negatifnya itu di diri saya sendiri sebagai tenaga pendidik dan kepada siswa-siswi kita. Seperti Mbak sendiri kan adalah seorang mahasiswa ya, tentunya dampak negatifnya ini kita rasakan di bidang pendidikan ini, yang tadinya kita belajarnya secara langsung, face to face seperti itu ya, kita berhadapan langsung, kalau kita menerima materi itu langsung, apalagi dengan tugas-tugas praktik ya Mbak ya. Kalau tugas praktik kan agak susah ya, harusnya kan kita melihat secara langsung bagaimana sesuatu itu dipraktikkan seperti itu dilakukan. Tetapi dengan diterapkannya PPKM ini, kita harus belajar itu melalui daring, melalui online semuanya ya. Jadi dampak negatifnya itu kita kurang menerima ilmu, itu kurang maksimal seperti itu Mbak. Mengenai dampak positif tadi, banyak juga ya Bu dampak negatif yang dirasakan masyarakat terhadap penerapan PPKM tersebut. Selanjutnya, apakah ada upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kriminogen? Ya baik Mbak. Jadi upaya yang harus dilakukan pemerintah ya agar tidak terjadinya kriminogen tersebut, mungkin sekarang ini kan bisa dikatakan kita sedang mengalami krisis ekonomi ya, karena kan pendapatan kita berkurang ya dengan adanya virus corona ini, dengan diterapkannya PPKM ini kan. Jadi upaya pemerintah itu seperti yang saya lihat sekarang kan banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah ya. Pemerintah ini harus memberikan bantuan tersebut kepada seseorang yang betul-betul membutuhkan seperti
seperti itu. Harus memberikan bantuan tersebut tepat kepada sasarannya. Baik Bu, kita sudah membahas mengenai penerapan PPKM yang ada di wilayah Indonesia, seperti dampak positif, dampak negatif, sampai ke upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, Mbak ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga informasi yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang lain.